Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung saja memulai untuk pelajaran kita kali ini tentang apa itu zakat fitrah dan apa itu zakat mal dan apa saja ketentuan, nasab dan rukun dan syaratnya. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Untuk zakat fitrah ini secara bahasa berarti bersih atau suci. Jadi kemudian untuk menurut istilah zakat fitrah ini adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk membersihkan jiwa atau kita tambah dengan membersihkan harta dengan syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya, untuk rukun zakat fitrah, satu, yakni niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada yang kedua yakni ada pemberi zakat fitrah atau muzaki. Yang kedua. Kemudian yang ketiga ada penerima zakat fitrah atau mustahik. Keempat, yakni ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan seperti yang dijelaskan kemarin. Untuk yang di Indonesia, kita tinggal di Indonesia atau daerah yang mayoritas masyarakatnya makanan pokoknya yakni kita makan beras ya. Jadi mungkin setiap negara ini berbeda-beda. Misalkan di Arab Saudi kita pakai kurma, kemudian atau pakai roti atau pakai gandum, misalkan di Eropa. Jadi untuk zakat fitrah ini untuk makanan pokoknya di setiap negaranya berbeda-beda, tetapi untuk yang di Indonesia kita menggunakan beras. Selanjutnya yakni syarat wajib zakat antara lain satu, orang tersebut Islam ya. Dengan demikian orang yang tidak beragama Islam berarti ia tidak wajib untuk membayar zakat. Yang kedua, syarat wajibnya yakni orang tersebut berjumpa dengan Ramadan ya, dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Jadi bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam, ya, matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Jadi untuk dirinya dan yang ditanggung. Kemudian yang ketiga, yakni mempunyai kelebihan harta atau makanan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Jadi orang miskin, orang tidak mampu untuk menghidupi kehidupan seharinya, untuk makan saja masih bingung, mau cari makan, maka ia tidak wajib untuk melakukan zakat karena tidak memenuhi batas kriterianya. Sebagaimana kewajiban orang untuk melakukan zakat. Kemudian yang keempat, yakni berupa makanan pokok penduduk setempat. Kalau kita di Indonesia pakai beras, berarti kita nggak boleh berzakat pakai gandum atau pakai kurma, berbeda dengan negara lain ya. Kemudian selanjutnya untuk waktu membayar zakat fitrah, yakni satu, waktu yang diperbolehkan yakni sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ini untuk waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu wajib, yakni ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagaimana bulan Syawal. Ini untuk waktu wajibnya. Kemudian waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id. Ini apabila malamnya tidak bisa melaksanakan zakat, masih bisa melaksanakan di waktu pagi sebelum pelaksanaan. Nah, jadi ini waktu paling mepet sebelum pelaksanaan sholat id ini masih bisa berzakat. Kemudian yang keempat, waktu makruh, yakni menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Ya, tidak bisa kita melakukan, bisa dalam waktu makruh. Makruh ini dalam artian dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak bisa melaksanakan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Ya, jadi dinamakan sedekah nantinya, bukan zakat namanya. Kemudian waktu yang haram yakni membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Jadi setelah hari raya ia berzakat. Ini sudah tidak dinamai dengan
zakat fitrah ya. Sama kayak tadi yang waktu makruh. Lebih baik kita yang paling mepet-mepetnya untuk berzakat ini yang sebelum sholat id itu paling pol untuk melaksanakan zakat fitrah. Kemudian untuk ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan, yakni eh, mayoritas pendapat ulama, yakni bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran satu sok. Satu sok ini yakni sekitar 3,5 liter atau ia setara dengan 2,5 kilogram beras. Ini untuk zakat fitrah. Selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Ini satu, secara bahasa zakat mal ini berarti harta ya. Kemudian menurut istilah zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Selanjutnya syarat wajib zakat mal. Satu, muslim ya, jelas muslim. Kemudian kedua, balik, jadi bukan anak kecil. Jadi anak kecil tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakat mal untuk anak kecil ini. Wajib untuk yang sudah balik. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Ya, jadi orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Ya, meskipun ia memiliki harta yang mencapai nisab ini maksudnya nisab ini adalah batasan minimal ketika orang tersebut bisa melaksanakan zakat mal. Dalam artian di sini orang gila, misalkan orang gila tersebut punya harta banyak ya, sampai miliaran, sampai gila karena banyaknya harta. Ya, ia tidak wajib zakat mal karena mengalami gangguan kejiwaan. Tapi bukan berarti misalkan orang kaya, ada orang kaya kemudian ia pura-pura gila agar tidak zakat mal, hartanya miliaran tapi pura-pura gila, yang nggak boleh, tetap wajib untuk zakat mal. Jadi tidak bisa untuk kalau pura-pura gila, tidak bisa. Ini gilanya gila beneran dan akalnya sehat. Kemudian yang keempat, merdeka. Wajib ini merdeka. Untuk sekarang mungkin sudah tidak ada orang yang masih perbudakan, sudah tidak ada sekarang perbudakan ini. Kemudian yang kelima, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati seperti halnya emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, kemudian hewan ternak, pertanian dan buah-buahan. Ini untuk yang wajib dizakat mali. Kemudian yang keenam, sudah mencapai nisab. Ya, nisab ini artinya sudah mencapai batasan minimal orang tersebut bisa melaksanakan zakat mal. Kemudian yang kedelapan, yakni harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seorang dan keluarga yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya. Ini syarat-syaratnya wajib zakat mal. Kemudian yang B, macam-macam harta yang wajib dizakati. Satu, emas dan perak. Ya, jadi satu emas, kedua perak. Yang emas ini untuk nisabnya 94 gram atau 20 witskol dan kadar zakatnya 2,5%. Nah, jadi untuk ketentuan emas dan perak ini sudah mencapai batas 1 tahun kepemilikan. Nah, jadi genap 1 tahun untuk yang emas dan perak ini. Kemudian contoh, misalkan ada contoh, Pak Hasbullah ini membelikan perhiasan istrinya berupa emas sebesar 200 gram dan sudah dimilikinya selama 1 tahun. Ya, jadi batasan untuk waktunya 1 tahun emas dan perak ini. Harga emas saat ini per gramnya adalah Rp350.000. Jadi jumlah zakat yang harus dibayar Pak Hasbullah tersebut berapa? Nah, zakat mal maksudnya. Ya, ini pertama caranya untuk menghitungnya yakni Rp350.000 tersebut dikalikan 200 gram dan hasilnya adalah 70 juta rupiah untuk harganya emas 200 gram ini. Kemudian 70 juta rupiah tersebut dikalikan 2,5
dan dibagi 100 ya, 2,5% itu 70 juta dikali 2,5 dan dibagi 100 dan hasilnya adalah 1.750.000 rupiah. Jadi yang wajib untuk dizakati Pak Hasbullah ini 1.750.000 rupiah tersebut. Kemudian macam yang kedua, zakat mal ini ada zakat perdagangan atau tijaroh ya. Bisa dilihat itu apa saja di tabel ya. Bisa di screenshot mungkin apabila perlu dicatat atau perlu diingat-ingat agar tidak lupa. Sudah kita lanjut. Untuk contoh zakat perdagangan tijaroh. Misalkan contohnya Pak Zaidan ini mulai membuka toko dengan modal 300 juta rupiah pada bulan Ramadan 1440 Hijriah. Kemudian pada bulan Ramadan 1441 Hijriah, jadi sudah genap 1 tahun, perincian zakat barang dagangan Pak Zaidan ini sebagai berikut. 1. Nilai barang dagangannya pada saat itu 150 juta rupiah. Jadi ini maksudnya pada Ramadan 1441 Hijriah sudah mencapai semua total barang yang dimilikinya, barang dagangannya dimiliki Pak Zaidan ini 150 juta rupiah. Kemudian uang yang dimiliki Pak Zaidan ini jumlahnya sampai 10 juta rupiah. Harta yang dimilikinya, harta berupa uang. Kemudian untuk piutang ini maksudnya orang yang berhutang kepada Pak Zaidan ini mempunyai hutang 10 juta rupiah. Kemudian yang terakhir utang. Jadi Pak Zaidan ini mempunyai hutang kepada orang sebanyak 20 juta rupiah yang jatuh tempo pada tahun ke 1441 Hijriah setahun ya. Jadi cara perhitungan zakatnya pertama 150 juta dari nilai barang dagangan keseluruhannya ditambahkan uang yang ada yang dimiliki Pak Zaidan 10 juta rupiah. Kemudian untuk ditambah dengan piutang orang yang berhutang kepada Pak Zaidan 10 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan hutangnya Pak Zaidan kepada orang yakni sebesar 20 juta rupiah. Ditambahkan dan hasilnya 150 juta rupiah dikali 2,5 dan dibagi 100. Bisa dipahami nggih? Bila kebingungan bisa diulang video dari saya, bisa diulangi biar tidak bingung. Dan hasilnya adalah 3.750.000 rupiah. Ya, bisa dipahami insyaallah mudah. Kemudian yang ketiga, yakni macam harta yang wajib dizakati, zakat mal, yakni hasil tanaman atau berupa buah-buahan dan biji-bijian. Ya, ini telah mencapai nisab. Nisab tadi adalah batasan minimal, yaitu 5 wasak. 5 wasak ini sekitar 750 kg beras atau buah-buahan. Jadi tanpa kulit ya. Misalkan beras itu ada gabahnya. Ya, kalau kita lihat itu dibuang terlebih dahulu kulitnya si beras tadi itu. Jadi memang benar-benar bersih dalam bentuk beras yang berbentuk putih itu warnanya putih ini. Kemudian zakat pertanian dibayarkan setiap panen, jadi tidak menunggu 1 tahun. Nah, jadi adapun kadar zakat pertanian adalah 10% apabila sistem pengairannya atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Misalkan pengairannya didapatkan berdasarkan air hujan yang deras ya misalkan. Kemudian di sebelah tanamannya terdapat sumber air atau kali yang airnya itu gratis untuk didapatkan. Ini zakat pertaniannya adalah 10%. Sedangkan apabila pertanian atau perkebunan, sistem pengairannya tidak alami tetapi dengan mengeluarkan biaya. Jadi maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 5%. Ya, misalkan air yang mengalir pada perkebunan atau pertaniannya, ya, ladangnya ini ia harus bayar. Jadi ia bayar terlebih dahulu untuk mendapatkan air agar mengairi sawahnya atau mengairi perkebunannya. Maka ia dikenakan untuk berzakat
sebesar 5%. Ini ada tabel lagi, bisa dilihat tabelnya. Jadi untuk padi, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, misalkan kurma, anggur, apel, atau apa, buah-buahan. Kemudian sayur-sayuran dan rumput-rumputan. Nisabnya untuk padi bisa dilihat sendiri ya, di situ ada tabelnya. Kadar zakatnya bisa 10%, ya tadi dijelaskan 10% untuk apabila perairannya gratis, kemudian 5% apabila air untuk mengairi ladangnya atau perkebunannya tersebut bayar, untuk 5% ya. Contohnya ini yang satu, seseorang panen padi tanpa mengeluarkan biaya pengairan dan perawatan. Sawahnya menghasilkan 1 ton. 1 ton itu sekitar 1000 kg padi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1000 kg dikali 10 dibagi 100. Nah, gitu cara ngitungnya. Jadi yang wajib dizakat malkan adalah 100 kg. Kemudian yang contoh kedua, seorang panen padi sebanyak 1,5 ton atau sekitar 1500 kg dengan mengeluarkan biaya untuk pengairan dan pupuk serta pemberantas hama. Nah, jadi banyak biaya yang dikeluarkannya. Maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 150 kg dikali 5 dibagi 100. Jadi ketemu 75 kg untuk dizakat malkan. Dari sini insya Allah mudah dipahami. Apabila tidak paham dari materi saya, bisa diulangi video ini ya, siswa-siswi sekalian. Karena enak kita belajar daring melalui video dari saya ini, bisa diulang-ulang materinya. Kemudian macam-macam harta yang wajib. Yang keempat ya ini binatang ternak. 1 unta. Yang contohnya 1 unta ini binatang ternak. Di situ juga ada tabel, bisa dilihat sendiri tabelnya. Jadi nisabnya untuk unta 5 ekor sampai 9 ekor, yakni 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Untuk kambing umurnya 2 tahun lebih, untuk 1 ekor kambing berumur 1 tahun lebih, dan begitu seterusnya. Ya, itu tabelnya bisa dilihat sendiri. Jadi semakin banyak pula ya, hewan ternaknya yang dizakat malkan. Misalkan ini 46 sampai 60 ekor unta. Jadi yang di zakat malkan yakni 1 ekor anak unta berumur 3 sampai 4 tahun. Ya, jadi ada tahun-tahunnya juga, tergantung banyaknya nisab hewan unta ini yang dikeluarkannya. Bisa dipahami, insya Allah mudah ini. Ditulis apabila emang perlu ditulis untuk dipahami. Selanjutnya ya ini yang kedua, binatang ternaknya yakni sapi. Untuk sapi batasan minimalnya yakni 30 ekor sapi sampai 39 ekor sapi untuk batasan minimalnya yang dimilikinya, yakni 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 1 sampai 2 tahun. Ini minimalnya ya ini orang yang mempunyai hewan ternak sapi sampai 30 ekor. Jadi yang wajib ia keluarkan yakni 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 1 sampai 2 tahun untuk zakat malnya. Dan begitu seterusnya ada di bawahnya. Kemudian yang kambing, binatang ternak kambing ini yang wajib dizakat mali, batasan minimal nisabnya adalah 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing. Jadi antara 40 jika ia mempunyai kambingnya 60 ya berarti masuk yang pertama ini 40 sampai 120 ekor kambing. Jadi yang di zakat mali wajib 1 ekor kambing berumur 2 tahun lebih untuk dizakat malkan. Jadi pada setiap kelipatan 100 ya diambil seekor kambing untuk yang kambing ini.
Begitu seterusnya untuk yang kambing. Selanjutnya yang terakhir yakni harta temuan atau rikas dan barang tambang atau ma'din. Jadi rikas atau harta karun tidak ada batasan nisabnya. Jadi setiap kali ia menemukan harta temuan atau harta karun rikas ini misalkan, ya itu langsung di zakat malkan langsung kan ya. Kadarnya harta karun atau ma'din ini harta karun dulu atau rikas ini 20%. Sedangkan untuk ma'din atau harta tambang ini batasan nisabnya 93,6 atau 94 digenapkan seperti itu. Dengan kadar zakatnya 2,5%. Jadi misalkan seseorang menggali lubang di pekarangan rumahnya, ia menemukan permata kuno peninggalan kerajaan zaman dulu ya, menemukan harta ini. Permata tersebut dijual dan laku sampai dengan 14 juta rupiah. Jadi maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 14 juta rupiah tersebut dikali 20 dibagi 100 dan ketemu 2.800.000 rupiah. Insya Allah mudah dipahami. Nanti prakteknya bisa mengerjakan soal yang saya share di Google Form di bawah video ini. Bisa diklik tombolnya. Dan apabila tidak paham, bisa diulangi video kita. Ya. Insya Allah mudah dipahami. Kemudian untuk hikmah zakat ini yang satu, bagi orang yang mengeluarkan zakat, ini muzaki namanya, orang yang mengeluarkan zakat. Satu, membersihkan harta dari hal-hal yang tidak baik, membersihkan harta dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian kedua, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memupuk semangat kerja untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian yang keempat, mengikis sifat kikir dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Banyak sebenarnya untuk hikmah yang kita dapatkan ketika kita mengeluarkan zakat ya. Kita bisa menjalin hubungan antara si kaya dan si miskin, kemudian si miskin dan si kaya ya. Salah satu hikmahnya tersebut juga itu. Banyak, jadi bisa disimpulkan sendiri untuk hikmahnya bagi si pengeluar zakat. Kemudian bagi orang yang menerima zakat atau mustahik, itu dapat membantu kesulitan hidup. Jadi ia tidak pernah makan beras misalkan, atau tidak pernah makan beras, maksudnya pada satu hari tersebut ia dapat terbantu. Kemudian yang kedua ada agar fakir miskin ini dapat menikmati hartanya orang kaya ya, bisa salah satu hikmahnya. Kemudian yang ketiga, mengurangi kecemburuan sosial fakir miskin terhadap orang kaya. Jadi tidak iran-iranan dalam istilah Jawanya ngono. Banyak bisa disimpulkan sendiri untuk hikmah zakat ini apa. Ya mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait materi zakat fitrah atau zakat mal kita kali ini. Apabila tidak paham bisa diulangi video kita, dan apabila masih bingung bisa ditanyakan ke saya, baik di jam daring atau jam luring, silakan ya, asalkan saya nggak pas tidur gitu aja. Untuk tugasnya bisa dikerjakan melalui evaluasi kita di Google Form di bawah ini. Mungkin sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.